Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi elastisitas bahan dalam bentuk media interaktif. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, baiknya kita kemudian sama-sama menyaksikan ilustrasi daripada materi tersebut. Ketika mobil yang berjalan pada jalan yang tidak rata, maka pada bagian pegas atau shock mobil akan mengalami suspensi. Suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan, getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan. Sistem suspensi kendaraan terletak di antara bodi atau kerangka dengan roda. Saat mengenai jalan rusak, pegas yang menghubungkan roda dengan rangka akan tertekan atau termampatkan. Karena adanya gaya pemulih, pegas akan berupaya kembali pada posisi seimbang, sehingga menghasilkan sebuah getaran. Getaran ini akan diredam oleh minyak pada ujung pegas atau sistem suspens untuk menuju ke posisi setimbang. Ya, itulah tadi ilustrasi yang disampaikan dalam media ini, bahwa mobil dapat seimbang manakala ada sebuah sistem yang disebut dengan sistem suspensi. Suspensi itu adalah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perangkat untuk meredam kejutan dan getaran yang terjadi pada mobil sehingga tetap berada pada titik setimbang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa capaian-capaian yang harus dicapai oleh siswa yang terdiri dari kompetensi dasar, kemudian indikator dalam proses pembelajaran serta tujuan dari pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah peta konsep dalam rangka untuk siswa dapat memahami secara sistematis kaitan dengan materi elastisitas. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembelajaran yang terdiri dari 3, yaitu sifat elastisitas, modulus Young, kemudian hukum Hooke. Nah, yang pertama yaitu adalah elastisitas. Kita lihat bahwa di sini ada sebuah pegas yang kemudian diberikan beban tertentu, di mana garis ini menunjukkan adalah garis normal. Nah, ketika kemudian diberikan beban, ternyata di pegas tersebut terjadi perubahan panjang, dan ketika dilepas, dan pegas tersebut akan kembali pada titik semula. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut dengan elastisitas bahan. Kemudian berikutnya, satu ilustrasi berikut dalam animasi ini yaitu sebuah bola yang kemudian ditumbuhkan kepada sebidang tanah, dan akhirnya tumbukan tersebut, hasil daripada tumbukan tersebut itu tidak kembali pada bentuk semula. Nah, berikutnya, apakah benda elastis dapat berubah menjadi non-elastis? Ya, ilustrasi ini pula menunjukkan bahwa suatu benda yang elastis itu ada batas tertentu hingga dia kemudian menjadi non-elastis atau plastis. Nah, seperti terlihat di sini, pada akhirnya beban terlampau ini dan pada akhirnya putus. Nah, jadi dari beberapa poin animasi yang kami sajikan, pengertian elastisitas, elastis dan non-elastis sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut
dihilangkan. Kedua, benda elastis adalah benda yang mampu mengembalikan bentuknya ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda itu dihilangkan. Benda non-elastis adalah benda yang tidak mampu mengembalikan bentuknya kepada bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Benda elastis dapat menjadi benda non-elastis jika diberi gaya yang melampaui batas elastisitasnya. Nah, di sini adalah sebuah video yang menggambarkan sebuah sistem yang dibangun dalam jembatan yang tentu memiliki batas elastisitas tertentu, namun pada akhirnya dengan getaran yang cukup luar biasa akibat daripada sebuah bencana alam, yang akhirnya sebuah sistem yang begitu kokoh dan kuat roboh akibat daripada sebuah getaran yang begitu kuat. Ini menunjukkan sifat elastisitas suatu bahan itu memiliki batas-batas tertentu. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu kaitan dengan modulus Young. Ya, kita saksikan di sini pertama bicara tentang stres. Apakah yang dimaksud dengan stres atau tegangan dalam fisika? Nah, untuk panjang dan luas penumpang yang sama, semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar kawat menegang. Ya, ini adalah contoh ilustrasi daripada benda yang memiliki luas penumpang dan panjang yang sama. Nah, kemudian stres atau tegang adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas penampang benda tersebut. Secara matematis dirumuskan seperti yang ditampilkan di bawah ini, bahwa stres sama dengan gaya per luas penampang. Berikutnya, apakah benda yang dimaksud dengan strain atau regangan? Nah, kita lihat animasi berikut, di mana di sini terjadi perubahan panjang, di mana garis yang dimaksudkan ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Setelah diberikan sebuah gaya, itu menghasilkan pertambahan panjang. Nah, sehingga terlihat di sini ada pergeseran. Nah, sehingga strain atau regangan itu dirumuskan dengan delta L per L0. Modulus Young itu adalah sebuah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, sehingga bisa dirumuskan dalam pendekatan matematis, itu E sama dengan F per A berbanding terbalik dengan delta L per L0. Nah, demikian dengan keterangannya bahwa F itu adalah gaya, A itu adalah luas penampang, L0 adalah panjang mula-mula, dan delta L adalah pertambahan panjang. Nah, ini adalah contoh stres dan strain dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini sering kita temukan dalam proyek-proyek besar, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang menggunakan konsep fisika. Selanjutnya, ini adalah sebuah desain daripada jembatan Selat Sunda. Ketika itu, sebelum video ini diambil, kita saksikan seperti apakah konsep stres dan strain dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi ini adalah sebuah desain jembatan di mana para desainer, para insinyur baik itu dari arsitek, sipil itu benar-benar memperhatikan batas-batas elastisitas dari bahan dan tentu batas tegangan dan tegangan yang akan digunakan dalam perancangan jembatan ini, sehingga tidak terjadi jembatan yang roboh seperti yang kita saksikan dalam video sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti ini yang akan terjadi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke, pemahaman hukum Hooke dari animasi di samping terlihat bahwa pertambahan panjang pegas sebanding dengan besar gaya yang diberikan pada pegas. Nah, sehingga kita lihat setelah 2 kg itu menunjukkan batas-batas garis. Kami ulangi. Nah, dari 0 hingga 1/2, 1/2 ke 1 dan 1/2 ke 1/2 hingga akhirnya itu 2. Nah, yang dimaksud dengan hukum Hooke itu adalah selama dalam batas elastis benda, jika suatu benda diberi gaya tarik, maka pertambahan panjang benda sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Secara sistematis, hukum Hooke dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan K kali X, di mana F adalah gaya pada benda, K adalah tetapan pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Berikutnya, ini adalah sebuah hubungan antara grafik dan pertambahan panjang, sehingga terlihat ketika kemudian ada pertambahan panjang di sini terjadi perubahan-perubahan pada grafik. Ya. Berikut susunan pegas secara seri dan kita lihat bahwa sifat-sifat yang ada pada sebuah pegas yang disusun secara seri, di mana ketetapan K1 dan K2 disusun secara seri mengalami pertambahan panjang sebesar X1 dan X2. Besarnya pertambahan panjang total adalah XT dan sama dengan X1 tambah X2. Gaya yang dialami masing-masing pegas sama, yaitu F sama dengan gaya berat ya, atau sama dengan massa kali gravitasi. Ya, seperti kita lihat sendiri ya, ketika diberikan sebuah beban pada pegas yang susunan seri itu, K1 dan K2 memiliki sebuah perbandingan yang sama. Nah, ini adalah animasi untuk sebuah pegas yang disusun secara paralel, di mana kedua pegas bertambah panjang sebesar X. Gaya total pada susunan pegas sama dengan jumlah gaya pada tiap-tiap pegas, maka F sama dengan F1 tambah F2. Berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K kali X, maka K kali X sama dengan K1 kali X1 tambah K2 kali K2, atau K1 atau K sama dengan K1 tambah K2. Nah, iya. Sesuai hukum Hooke bahwa pertambahan panjang benda elastis sebanding dengan gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Hubungan gaya dan pertambahan panjang dapat digambarkan dalam bentuk grafik berikut. Nah, kita lihat energi potensial pegas adalah luas segi 3 yang diarsir ini, sehingga persamaan yang didapat adalah energi potensial sama dengan 1/2 alas kali tinggi mengikuti rumus luas daripada segitiga, sehingga 1/2 X F karena F sama dengan Kx, maka energi
potensial sama dengan 1/2 K kali X kuadrat. Nah, inilah contoh penerapan susunan pegas pada motor dan mobil seperti pada video-video sebelumnya. Ya. Nah, ini sedikit ilustrasi kembali terkait dengan susunan pegas pada kendaraan, khususnya dalam contoh ini adalah kendaraan beroda 4, yaitu mobil. Or steep grades, the Golf 4 Motion masters every situation. This all-wheel drive system recognizes driving situations and anticipates how to react. It distributes the right amount of power from the engine to each of the 4 wheels to ensure that the Golf 4 Motion always has the required amount of all-wheel drive, quick and matched to the driving situation and road surface. The 4Motion all-wheel drive principle is based on the intelligent Haldex clutch system. It is activated electronically, adapting the drive to the specific driving situation. While the front wheels are always driven, the Haldex clutch controls the permanent all-wheel drive by continuously regulating the power to the rear wheels. Almost instantly, the electronic hydraulic pump builds up pressure for variable actuation of a multiplate clutch. This is how the 5th generation Haldex clutch allows the dynamic driving systems to directly intervene in the all-wheel drive. All control systems, such as ESC kerja and the mekanik yang EDS ada electronic pada differential lock, work in sistem tandem with suspensi 4Motion. pada They regulate the drive power separately mobil for each yang wheel, pada so akhirnya that all-wheel drive is mengurangi effective precisely where atau required. meredam getaran-getaran yang ada pada mobil In difficult terrain, pada the jalan 4Motion yang takes full memiliki advantage of permukaan its tidak technological rata. features. As in Ya. this example, the front Sehingga wheels ini begin to tentu lose bisa traction. didiskusikan 4Motion dengan reacts immediately by increasing the drive teman-teman power to the kelas rear wheels. This quick intervention ensures konsep-konsep that the car elastis continues yang to drive safely and diterapkan reliably pada over the mobil slippery ini area. itu seperti apa, sehingga ini menjadi bahan diskusi dari peserta didik dalam kelas. 4Motion also helps when towing heavy loads or driving uphill. Both reduce the weight on the front wheels. The system recognizes immediately when the traction decreases. The Haldex clutch closes further, thereby increasing the drive power to the rear wheels. This additional power to the rear wheels ensures reliable pulling power on hills, with or without trailer. 4Motion guarantees maximum traction, perfect on slick or snowy roads. When the entire surface is slippery, the drive power is distributed uniformly. Once a wheel loses traction, the EDS electronic differential lock applies the brake on that wheel, ensuring that the power flows to the wheels with traction. This separate control for all wheels guarantees optimum directional stability on slippery roads. With its highly dynamic control, 4Motion also supports sporty driving, for example, for fast cornering. Distribution of the power to all 4 wheels provides the tires with higher grip in bends. Moreover, 4Motion offers an XDS Plus feature, which gently applies the brakes on the inside wheels, making the car handle better and react with greater stability and agility. Iya, itu simulasi tersebut sekaligus akan menjadi stimulan bagi peserta didik dalam rangka untuk bahan diskusi dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, ini adalah simulasi untuk penerapan sistem pegas. Ya. Jadi 2 video terakhir yang kami
sampaikan lewat video pembelajaran ini. Nah, ini menjadi bahan diskusi oleh peserta didik dalam kelas sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsep sifat elastisitas, kemudian modulus Young dan hukum Hooke. Road driving. Ya. Jadi video tersebut akan menjadi bahan diskusi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada latihan. Nah, di sini menurut petunjuk soal latihan ini bahwa soal yang akan disampaikan lewat multimedia ini adalah soal pilihan ganda yang ditampilkan secara acak, kemudian masing-masing mendapatkan skor 10 dan salah satu mendapat salah, jika salah skor mendapatkan 0 dan seterusnya. Nah, seperti inilah di siswa kemudian membaca dengan seksama dan mencoba untuk menjawab soal-soal tersebut dengan opsi-opsi yang ada. Katakanlah kami memberikan beberapa opsi-opsi ini dengan jawaban-jawaban sesuai dengan hasil kajian, dan pada akhirnya setelah menyelesaikan ke 10 soal tersebut kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Jadi siswa akan mendapatkan hasil daripada jawaban-jawabannya dengan skor yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis tadi, yang pada akhirnya mereka sudah langsung menyaksikan berapa yang salah dan berapa skor yang mereka capai. Nah, di sini adalah benar 1 dan salah 9, sehingga skor yang dicapai itu adalah 10. Ya, sekarang evaluasi juga kurang lebih sama dengan latihan tadi dalam proses penempatan soalnya. Ya, siswa menentukan jawaban-jawaban yang benar bagi mereka. Pada akhirnya kita sudah bisa melihat hasilnya di sini 0, tidak ada yang benar sama sekali dan yang salah itu adalah 10. Sehingga bisa juga di sini disediakan tombol ulang sehingga mereka baru mengerjakan dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan mereka di
awal pengerjaan soal tersebut. Nah, berikutnya di sini disediakan juga tombol referensi yang kemudian diambil yaitu dari buku Siswanto dan Supardi 2009, Wikipedia serta YouTube. Nah, ini adalah profil pengembang media pembelajaran. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas bimbingan oleh dosen pengampu. Mudah-mudahan bimbingan Ibu bisa bernilai ibadah dan tentu bisa menjadi manfaat bagi guru-guru fisika se-Indonesia dan tentu bagi saya pribadi bisa kami kembangkan dalam materi-materi selanjutnya. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.